sendirian ya, nggak ada temennya. Sebel banget aku. Kenapa Mbak kok datang-datang sebel itu Sebel. kenapa? Maamku hari ini nggak enak banget, Mbak. Apa aja itu? Nggak enak. Maamnya cuma telur, padahal aku pengennya makannya yang enak-enak. Wah ini nih sifat yang nggak boleh ditiru ini Mbak Tesya. Karena setiap apa yang dikasih Tuhan itu harus kita syukurin. Ingat teman-teman yang di sana susah makan, nggak bisa makan, padahal kita di sini udah dikasih berkat dengan Iya, telur Mbak, itu. Nanti kalau disyukuri bisa jadi makanan yang enak-enak itu tadi. Oh ya puji Tuhan, berarti kita harus bersyukur ya Mbak ya. Harus bersyukur setiap berkat Tuhan. Oke Mbak, di sini kita mau ngapain? Wah ini hari apa Mbak? Ini hari kemarin Sabtu, hari ini hari Minggu. Berarti saatnya kita Sekolah Minggu. Yeay! Shalom. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bersukacita ya hari Minggu pada hari ini. Luar biasa sekali bisa sekolah Minggu sama-sama orang tua, kakak, adik. Iya. Dan bertemu lagi dengan guru-guru sekolah Minggu. Iya, betul sekali. Dengan saya Tesya. Dan saya Cila. Kita mau sama-sama sekolah Minggu bersama pada hari Minggu ini. Paginya cerah ya Mbak ya. Paginya cerah, sangat cerah sekali. Kita mau langsung aja Mbak, kita mau nyanyiin lagu yang pertama nih. Apa Aku nih yang Mbak Tesya? pertama, berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau sama-sama pujikan dengan penuh semangat. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Bagi berdiri semuanya ya. Kita harus awali hari Minggu ini dengan penuh sukacita ya Mbak ya. Ceria. Ceria. Kasih senyum terbaik adik-adik. Oke, kita mau sama-sama menyanyikan berkat Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh Bila kasih-Nya. topan keras. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Yeay. Puji nama Tuhan, kita bisa merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa sampai hari ini ya Mbak ya. Oke, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu. Silakan adik-adik duduk kembali. Siapkan Siapkan diri yang terbaik ya. untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tutup mata, kita mau sama-sama menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Mbak Tessa yang hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, bersyukur Bapa bahwa setiap berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami, kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan pada saat ini Yesus, kami mau memulai sekolah minggu Bapa, melanjutkan setiap sekolah minggu kami. Di hari Minggu ini Bapa, kiranya Tuhan Yesus yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, bersyukur ketika kami bisa bersama-sama bersekolah minggu Bapa. Walaupun di rumah masing-masing, tidak di dalam satu ruangan bersama-sama dengan teman-teman, tapi kami bersyukur ketika kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan setiap waktu depan dalam tangan penyertaan Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yeay, puji nama Tuhan. Luar biasa sekali ya Mbak ya hari ini. Semangat banget pastinya. Nah, biar kita mau ini ngetes adik-adik lagi, semangat lagi. Biar oke. tambah keringetan nih. Tambah menggelora semangatnya. Kita mau joy-joy-joy. Joy. Tapi kita mau balik berdiri lagi. Jaga jarak sama adik atau kakak. Kita mau mengeluarkan semangat kita. Oke, kita mau memulai joy-joynya ya. Iya, Mbak. 1, 2, 3. Ada sukacita hari ini. Joy, 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 joy.
tambah membuat semangat lagi ya Mbak ya, biar semangatnya bertambah lagi. Ya, karena Tuhan Yesus baik nih Mbak. Sampai sekarang kita Ya. mau nyanyiin lagu lagi nih Mbak Tesya. Oh, apa Mbak? Judulnya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, dengan gerakan sampai Tetap berdiri loh ya. tetap dalam keadaan berdiri. Mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik untuk setiap kehidupan adik-adik dan Mbak Desya dan Mbak Sila di sini. Kita mau persembahan nih Mbak selanjutnya. Ya, persembahan dengan cara seperti apa Mbak? Jadi adik-adik yang mau persembahan bisa dititipkan ke orang tua, biar orang tua yang datang ke gereja untuk memasukkan persembahan di kotak-kotak yang sudah disediakan di gereja. Jadi nanti ke gereja, nanti memasukkan persembahan itu di kotak yang sudah disediakan ya udah Mbak ada ya? di gereja, iya. Oke adik-adik, untuk itu kita mau berdoa persembahan yang dipimpin oleh adik Eva. Kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan berkati persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Adik Yova sudah memimpin doa persembahan. Sekarang kita mau hukum kasih hukum nih, Mbak kasih. Desya. Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Untuk hukum kasih yang akan dipimpin oleh adik Ara dan Esa. Mari teman-teman, kita mengucapkan hukum kasih bersama-sama. Dengan gerakan ya. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima Yeay, kasih ya terima Ara kasih, dan Mbak Adik Esra Ara dan udah Esa. memimpin hukum kasihnya nih Mbak Desya. Iya benar banget. Luar biasa sekali ya Mbak. Minggu ini bersukacita nggak Mbak hari ini? Sangat bersukacita. Sangat bersukacita karena di minggu ini kita bisa sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan Dan dengan penuh dengan penuh- kasih sayang nih Mbak dengan Desya. kasih Dari sayang pastinya. keluarga juga Tuhan Yesus selalu. Iya betul sekali. Kita mau sama-sama Nyanyiin nyanyiin sayang di saya. sayang-sayang disayang.
Musiknya enak banget ya Mbak ya, sampai bikin bergoyang. Nari-nari terus nih. Nari-nari. Pasti Gimana, Mbak? adik, Tambah panas. wah ini Udah sudah panas banget. berkeringat. Wah, semangatnya Pagi-pagi. udah membara-bara. Kayak ini. kita jogging di pagi hari ini sudah sampai 5 putaran. Keringetnya sudah kayak gini Mbak. Waduh. Oke. Kita sangat ngos-ngosan tapi tetap penuh sukacita ya Iya, Mbak ya. harus itu Mbak Desya. Memuji nama Tuhan kita nggak boleh capek ya adik-adik. Kita harus tetap semangat terus. Dan kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan nih Mbak Iya. Desya. Tapi adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyiin satu lagu lagi nih. Apa Mbak Desya lagunya? Tiap langkahku selalu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama pujikan tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombangnya menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Indah sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Surganya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah gelombangnya menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Indah sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang maha. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Mbak ya. Yang diantarkan oleh siapa Mbak Desya? Mas Joko, silakan duduk adik-adik. Ambil Siap. sikap yang Terbaik. senyaman adik-adik, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan kemana-mana dulu karena nanti pasti ada aktivitas. Ya. Adik-adik Yang pasti dilakukan, pengen ya. tahu ya. Aktivitasnya menyenangkan sekali karena di sini kita akan membuat bersama-sama. Oke. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diantarkan oleh Mas Joko. Shalom adik-adik, wah luar biasa. Mas Joko percaya bahwa saat ini adik-adik di dalam penyertaan Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Nah, pada kesempatan sekolah minggu kali ini, Mas Joko ingin bercerita kepada kita semuanya. Nah, tema yang diberikan kepada kita semuanya adalah berkat Tuhan tidak terperi. Nah, tapi adik-adik, sebelum Mas Joko melanjutkan, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama-sama. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini dalam setiap kondisi kami, Tuhan senantiasa memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami menyendengkan telinga kami mau belajar firman-Mu. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu ini yang boleh menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Berikan hikmat pengetahuan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, berkat Tuhan tidak terperi. Adik-adik kira-kira ngerti nggak? Berkat Tuhan tidak terperi. Terperi itu apa sih? Ayo, coba ditanya sama ayah, ibu yang di rumah. Ya, terperi itu apa sih ya? Sudah tahu jawabannya? Ya, adik-adik, tidak terperi itu artinya tidak terhingga. Jadi berkat Tuhan diberikan secara terus-menerus setiap waktu, setiap hari. Contohnya apa adik-adik? Kesehatan. Walaupun di tengah pandemi ini kita terus dijaga Tuhan dengan kesehatan, dengan keceriaan, sukacita terus ada di dalam diri kita. Berkat Tuhan tidak pernah berhenti, tidak terperi, terus senantiasa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini coba ayo kita membuka Alkitab kita. Kita bisa membukanya di dalam Yosua, Perjanjian Lama ya adik-adik ya. Yosua 3 ayat 7 sampai dengan 10. Yuk dipersiapkan dulu. Yosua 3 ayat 7 sampai dengan 10. Sudah siap? Ya, Mas Joko mau bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan, ayat yang ke-7 sampai dengan 10. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depanmu. Firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, melalui kitab Yosua 3 ayat 7 sampai 10 ini menceritakan kembali tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, awal-awalnya bangsa Israel ini adik-adik masih ingat nggak dengan cerita Nabi Musa yang memiliki tongkat, kemudian tongkatnya dipukulkan ke air dan air laut itu membelah menjadi dua. Kemudian bangsa Israel lari dan menyeberang laut itu. Sampai kemudian mereka semuanya selamat. Semuanya karena mujizat dari Tuhan. Bangsa Israel bisa dilepaskan dari musuh-musuhnya. Dan adik-adik yang dikasih Tuhan, ternyata pada waktu itu bangsa Israel yang sedang berlari dengan ketakutan, dengan kekhawatiran itu Tuhan menyertai luar biasa. Di sana ada berbagai macam umur adik-adik. Misalkan ada yang kecil, kemudian ada ayah ibunya, kemudian ada kakek, kemudian ada buyut. Nah, ternyata adik-adik mereka semuanya menjadi satu, mereka keluar, mereka berlari dan Tuhan tolong. Pada waktu dihadapkan kepada laut adik-adik, ternyata Tuhan memberikan mujizat, lautnya terbelah dan daratannya bisa untuk menyeberangi mereka. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Setelah mereka lolos dari serangan, dari kejaran Mesir waktu itu, maka mereka mulai berjalan di atas gurun pasir adik-adik. Dan ternyata gurun pasir itu tidak banyak pohon, yang banyak hanya pasir. Sepanjang kita melihat semuanya pasir. Sehingga kalau siang hari adik-adik apa yang dialami?
begitu panas sekali. Dan kalau pada malam hari apa yang terjadi? Anginnya besar dan sangat dingin. Tetapi Tuhan menyertai bangsa Israel. Melalui apa adik-adik? Yuk ceritanya yuk, siapa yang masih ingat? Kalau pada siang hari kepanasan, Tuhan menyertai bangsa Israel dengan memberi apa? Ya, awan. Kalau adik-adik sekarang ini misalkan jam 12 siang panas, tahu-tahu mendung. Ya, panasnya itu dihalangi oleh mendung. Jadi mereka tidak kepanasan. Kemudian pada waktu malam hari, Tuhan kasih apa adik-adik? Mereka sangat kedinginan, mereka butuh kehangatan. Ternyata apa adik-adik? Ada api yang menyala-nyala mengelilingi bangsa Israel. Tidak membakar mereka, tetapi menghangatkan mereka. Kemudian masih ada lagi adik-adik. Apa? Perut mereka lapar. Mereka butuh makan. Ternyata apa? Tuhan memberikan roti dari surga. Tuhan memberikan burung puyuh untuk mereka makan. Semuanya tercukupi. Tetapi apa adik-adik? Ternyata kakek, ayah, ibu, dan buyut banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan nyata menyertai mereka. Sehingga mereka bersungut-sungut, mereka tidak bersyukur atas keadaan mereka. Sampai suatu saat mereka marah kepada Tuhan, merasa kecewa. Kemudian mereka menyembah, membuat berhala-berhala. Maka Tuhan murka kepada mereka. Dan mereka semuanya meninggal. Dan sekarang ini adik-adik yang dikasih Tuhan, melalui Yosua kita melihat angkatan yang paling kecil. Jadi waktu mereka dikejar itu paling kecil sendiri. Mereka sudah menjadi orang-orang yang tumbuh besar dan tetap percaya kepada Tuhan. Makanya adik-adik mereka bisa keluar dari padang pasir menuju tanah Kanaan. Nah, apakah mudah? Tidak adik-adik. Ternyata pada bacaan pada saat ini mereka juga dikejar-kejar oleh orang Het, orang Kanaan, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus. Mereka dikelilingi, mereka ingin dibunuh. Tetapi kembali lagi adik-adik, ketika mereka berlari, di depannya ada sungai yang besar sekali. Sungai Yordan. Tetapi mereka percaya adik-adik, ketika waktu itu Tuhan saja membukakan laut. Apalagi ini sungai yang kecil kalau dibandingkan dengan laut. Mereka percaya. Tapi di situ ada tabut perjanjian. Perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Mereka membawa tabut perjanjian adik-adik. Mereka berjalan mendahului, kemudian ketika membawa tabut perjanjian itu mereka masuk ke dalam sungai. Kaki mereka sudah tercelup semuanya ke sungai. Apa yang terjadi adik-adik? Sungainya tiba-tiba kering. Sehingga bangsa Israel, angkatan yang muda itu bisa menyeberang kembali untuk lolos dari semua kejahatan dari musuh-musuh mereka. Nah adik-adik, pada saat ini yuk kita mau belajar. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Mas Joko punya satu cerita adik-adik. Di sebuah sekolahan, ini masih sekolah dasar juga adik-adik. Ini ada seorang anak yang bernama Sandra. Nah, Sandra ini masih kelas 3 SD. Ayo, siapa yang di sini masih kelas 3 SD? Nah, Sandra adalah anak yang sangat sederhana adik-adik. Orang tuanya saja pekerjaannya hanya menarik becak. Yo, siapa yang tahu becak? Coba tanya ke orang tuanya. Mungkin adik-adik belum pernah naik becak. Rodanya 3, cara berjalannya harus dikayuh dengan kaki. Sehingga sangat capek. Kalau adik-adik naik motor tinggal gas bisa berjalan tanpa capek-capek. Tetapi ini sang ayah dari Sandra ini dia harus mengayuh. Adik-adik kalau naik sepeda itu kan pasti capek juga. Ini rodanya 3, bebannya berat, jadinya capek. Nah, adik-adik, Sandra ini suatu saat memiliki
satu pergumulan. Pergumulannya apa? Pergumulan itu adik-adik sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan belum terjawab. Jadi bergumul. Pergumulannya apa adik-adik? Dia tidak punya pensil yang bagus. Pensilnya cuman kecil. Padahal ini satu-satunya pensil untuk dia mengerjakan PR, untuk dia bersekolah. Bahkan 1 minggu lagi dia harus mengerjakan tes kenaikan kelas. Sandra sangat sedih sekali. Sandra mencoba untuk tetap tenang, berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Sandra saat ini sedang sedih. Pensil satu-satunya Sandra tinggal kecil sekali Tuhan. Padahal tes kenaikan kelas masih 1 minggu lagi. Sandra sedih, tetapi Sandra tidak menyerah. Dia tiap hari berdoa kepada Tuhan dan dia tetap giat belajar mengerjakan PR-PR-nya. Nah, suatu saat adik-adik, setelah Sandra ini berdoa, kemudian keesokan harinya Sandra kembali ke sekolah. Dia tetap dengan riangnya, sekalipun kekurangannya begitu banyak. Dia sampai di sekolah, kemudian dia bertemu dengan seorang temannya yang bernama Dina. Dina ini berlawanan dengan Sandra keadaannya adik-adik. Dina adalah seorang anak yang memiliki orang tua kaya raya. Dia memiliki banyak peralatan yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Tetapi Sandra ini bersifat sombong. Sandra begini, mengejek Dina mengejek Sandra seperti ini. Hei Sandra, kamu tuh loh ya, kalau mau sekolah kamu harus pakai modal dong. Masa pensil cuma segini buat sekolah? Apa kamu bisa naik kelas? Apa kamu bisa pinter? Apa kamu bisa juara? Nah, ketika Dina mengatakan seperti itu, hati Sandra sangat sedih. Tetapi Sandra tidak marah adik-adik. Kemudian di bangku sekolah itu pada waktu jam istirahat Sandra kembali berdoa. Tuhan Yesus, ampuni Dina. Karena Dina tidak tahu kalau perkataannya itu sangat menyakitkan saya. Tetapi biarlah kasih Tuhan terus ada di dalam diri Sandra. Supaya Sandra tetap bersyukur dalam keadaan itu. Nah, ketika Sandra selesai berdoa, ternyata adik-adik, temannya yang bernama Bagas datang kepada si Sandra. Dia apa adik-adik? Dia membawa pensil. Hei Sandra, aku mempunyai 2 pensil. Pensil ini cukup panjang untuk kamu bisa mengerjakan tugas-tugasmu dan PR kamu. Ini Sandra, aku berikan kepada kamu. Sandra menerimanya, Sandra terus kemudian mengucap syukur, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau menjawab doaku melalui Bagas. Engkau mengaruniakan berkat-Mu yang tidak terperi. Sandra sangat senang sekali adik-adik. Kemudian singkat cerita, tes kenaikan kelas itu datang waktunya. Sandra dengan pensil yang diberikan Bagas ini, semuanya Bagas juga Dina semuanya mengerjakan tes kenaikan kelas. Kemudian selesai mereka mengerjakan, Sandra berdoa bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika pengumuman kenaikan kelas, ternyata apa adik-adik? Ternyata Sandra bukan hanya naik kelas, tetapi apa? Sandra mendapatkan juara 1. Juara yang menjadi kebanggaan anak-anak semuanya bisa diraih oleh Sandra. Tetapi apa yang terjadi oleh Dina? Dengan sangat sedih, Dina harus malu. Karena ternyata Dina tidak naik kelas. Tetapi Sandra mendekati Dina dan berkata, ayo Dina, kamu semangat. Kamu harus belajar. Karena
peralatan yang baik, pensil yang mahal, tidak cukup membawa kamu kepada juara. Tetapi dengan semangat belajar, bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka kamu akan berhasil. Berdoa terus dan bersyukur kepada Tuhan. Lalu mereka saling berpelukan dan si Dina minta maaf. Maafkan aku ya Sandra, aku sudah mengejek kamu. Dan mereka saling mengasihi. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita bersama-sama memahami. Sekarang adik-adik, bagaimana supaya kita semuanya menerima berkat Tuhan secara tidak terperi. Yang pertama, apa? Bersikap rendah hati. Jadi menghargai misalkan pensil, itu bukan dari mahal atau tidaknya pensil ini, tetapi menghargainya melalui nilai dan manfaat pensil ini. Karena sebagus-bagusnya pensil tidak akan pernah bisa membantu menjawab pertanyaan dari tes kenaikan kelas. Tetapi belajar yang giat, berserah, bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yesus, maka itulah kunci dari kesuksesan kita. Yang kedua, supaya kita menerima berkat Tuhan dengan terus-menerus setiap hari apa? Tidak boleh sombong. Jadi apapun yang kita miliki seperti Bagas tadi, dia anak yang memiliki, tetapi dia tidak sombong seperti Dina. Dia bisa merasakan kesedihannya si Sandra, sehingga dia bisa membagikan dengan ketulusan pensil yang dia miliki kepada Sandra. Kemudian bersyukur atas milik sendiri. Adik-adik memiliki keluarga dengan semua keadaan ayah, ibu, adik, kakak. Kita bersyukur dan kita terus menjaga kerukunan di dalam keluarga. Kemudian yang keempat, jangan menyerah. Adik-adik sekalipun dalam keterbatasan, saat ini masa pandemi, adik-adik tidak bisa sekolah, jangan menyerah. Tetap belajar di rumah, tetap kerjakan PR itu, tetap berdoa. Pasti adik-adik akan berhasil. Yang kelima adalah disertai dengan doa. Ya, doa rajin dan berusaha. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan berkat Tuhan tidak terperi. Satu ayat indah bagi kita semuanya. Ratapan 3 ayat 23 sampai 20. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini Engkau mengingatkan kepada kami semuanya untuk dapat menghargai hidup kami, mensyukuri keadaan kami. Karena dengan demikian berkat Tuhan akan senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Saat ini apabila kami ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan, Tuhan menguatkan. Apabila Tuhan telah menolong bangsa Israel dari kejaran bangsa Mesir, maka Tuhan pun juga akan menyelamatkan bagi setiap kami yang di dalam kesulitan. Kami mau beriman terus kepada Tuhan, karena kami percaya berkat Tuhan akan senantiasa tercurah bagi setiap kami yang mau senantiasa berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bosan banget. Mau ngapain coba? Gak tahu mau ngapain. Anis. Anis. Ya? Nih, kamu dipanggil loh dari tadi. Iya, Kamu iya. ngapain di sini? Nggak tahu. Aku bosan banget tahu. Lah, ngapain bosan? Aku tadi udah belajar, udah ngerjain PR, udah bantuin ibu. Tapi nggak tahu sekarang mau ngapain. Tumben kamu rajin. Kan anak Tuhan harus rajin. Oh iya ya. Iya dong. Nah, aku tuh punya ide.
Gimana kalau kita bikin sesuatu? Kita bikin apa? Rahasia, pokoknya nanti aku ambil dulu deh bahannya. Boleh. Nah kita harus ada adik-adik juga ya yang ada di rumah buat aktivitas bareng kita. Iya, harus loh ya adik-adik di rumah. Yaudah aku ambil bahannya dulu ya. Oke, jangan lama-lama Iya. ya. Nah, ini bahan dan alatnya. Nih aku jelasin ya. Ini ada gunting, terus ada isolasi bolak-balik, terus ada stik es krim, terus ada kita nanti pakai bunga-bunga buat menghiasnya, sama ada foto. Tahu nggak kita mau bikin apa? Nggak tahu emang mau bikin apa? Nah, kita mau bikin figura foto. Oh, Nanti pakai foto keluarga. kalau foto sahabat boleh nggak sih? Boleh, pokoknya foto yang apapun adik-adik punya deh. Bisa dipakai nanti untuk aktivitas. Yaudah kita mau bikin sekarang ya. Boleh, yuk kita bikin. Ayo kita bikin. Nah, ini yang langkah pertamanya. Kita mau nyusun stik es krimnya. Nyusunnya gimana? Kita susun gini. Nah, kalau adik-adik di rumah nggak ada stik es krim, bisa pakai sedotan atau bisa pakai kertas. Pokoknya sesuai kreativitas adik-adik deh di rumah. Yang ada juga ya, yang ada di rumah. Nah, ini disusun sesuai dengan ukuran foto yang adik-adik punya. Berarti harus diukur dulu ya Mbak Tanti ya? Iya, harus diukur. Nah, gini. Oh, masih kurang. Bisa kita tambahin. Ya, gini. Nah, habis itu untuk ngerekatinya, nanti kita pakai isolasi bolak-balik. Yuk kita rekatin. Sebentar, aku nata ini dulu. Ya Allah. Nah, nanti ngerekatinnya juga pakai ini stik es krimnya. Nanti direkatin pakai isolasi bolak-balik ini. Kalau nggak ada isolasi bolak-balik bisa pakai lem. Pokoknya yang penting bisa nempel gitu. Nah, ini direkatin. Pokoknya biar benar-benar rekat dan kuat. Hati-hati. Nah, pokoknya nanti adik-adik bikin seperti ini. Ada dua. Nanti di sebelah sini bisa ditata juga. Pokoknya sesuai dengan ukuran foto ya? Iya, pokoknya sesuai dengan ukuran foto. Nah, jadinya nanti kayak gini ya Mbak Tanti ya? Iya, nanti jadinya seperti ini. Ini nanti di bagian belakangnya, pokoknya dibuat rekat gitu ya adik-adik. Nah, ini bagian depannya buat nempel fotonya. Wah, rapi. Nah, tapi biar kita ada kreativitasnya nih ya Mbak, bukan hanya sekedar nanti ditempel, nanti kita mau buat hiasan nih, buat samping-sampingnya. Gimana Mbak hiasannya? Kasih Nah, contoh kita dong. pakai buat di bagian yang bawah itu kita pakai 4 stick. 4. Iya. Nah, 4 stick. Nanti sticknya yang ini begini, lalu ditempelkan seperti ini. Di depan Terus dan di belakangnya. dilem dulu ya. Ya. Sini. Bisa nggak Mbak? Bisa. Nah, oke. Sampai gini. Ya. Nih terus baliknya juga iya. Nah, ini nanti buat di bagian bawahnya. Bagian figura bawah. Tempel lagi. Harus sama nggak ya Mbak ya? Iya. Harus rapi ya. Nah, ini nanti buat yang di bagian bawahnya. Nah, sekarang kita akan buat yang di bagian atasnya. Atas. Butuh berapa stick Mbak? 3 aja kalau di 3. bagian atas. Oke, ini Ya. masih sama atau? Sama kayak tadi ya Ini. direkatinnya.
gini. Ya, oke udah. Sekarang kita akan buat yang di bagian samping kanan dan samping kiri. Pakai Berapa? 2 saja. 2. Hmm. Oke, ini. 2 kanan, 2 kiri maksudnya Mbak. Mbak Tanti bikin yang kanan, aku bikin yang kiri ya. Oke. Nih, Thank you. Ini nanti ditempel gini kan, Mbak? iya. Tempel. Ini ditempel. Baru ini ditumpuk gitu. Sama stik es krim lainnya. Nah, ini buat samping kanan dan samping kirinya. Nah, kita bagi tugas aja ya, Nis, biar cepet. Oke. Nah, Mbak. kamu yang bagian nempel buat samping kanan kiri bawah atas. Nah, nanti aku yang bagian motong. Siap. Motong untuk hiasannya. Nah, untuk hiasannya adik-adik bisa pakai 2 stik es krim. Itu nanti kita potong pas di tengah-tengah gitu. Pelan-pelan ya motongnya, karena keras. Nah, Mbak Tanti boleh bantu ini? iya potongin? boleh. Nah, adik-adik juga nanti bisa buat sekreatif mungkin. Pokoknya dihias sukanya adik-adik gimana gitu ya. Ini kita Mbak Tanti sama Mbak Anis mencontohi saja ya. Nah, ini nanti rencananya mau kita bikin seperti rumah-rumahan gitu Mbak Anis. Wow, Nah, nggak jadi sabar untuk nih. buat atapnya kita akan pakai 2 stik es krim untuk atap kanan dan 2 stik es krim untuk atap kiri. Dan nanti direkatin seperti ini. Nah, udah jadi nih, Mbak. Ini Wah, bagian atas dan iya. ini yang bawah. Wah gitu ya, berarti nanti ditempelnya seperti ini ya Mbak ya. Iya. Nah ini nanti yang tadi buat atapnya adik-adik. Yang 2 stik kanan dan 2 stik di kiri gitu. Nah sekarang kita bikin atapnya ya. Ini udah dikasih isolasi bolak-balik buat bisa direkatin. Nah, ini ditempel. Nah, ya. 1, 2, 3. Iya. Nah, ini yang buat ini ada 1 stik es krim nanti buat hiasan juga nih, Mbak. Wow. Kalau gitu, aku bisa pasang ini ya, Mbak ya? Bisa. Terus nanti jangan lupa kita tadi udah motong ini, motong stik es krim buat dipasang-pasang di samping-samping foto. Oke. Pasang nih. Nah, ini bisa ditempel di bagian sini. Nah, ini kita tempel ya, ini buat hiasan juga, Mbak. Ditempel di pojok-pojoknya. Oke. Sudah. Sekarang kita mau masukin fotonya. Fotonya dimasukin lewat Belakang. belakang. Nah, jadi bisa nanti diganti foto yang lainnya juga, biar nggak cuma 1 foto. Nah, Wow, jadi bagus deh. ya. Ini bagus ya. Nanti kalau mau ditempel, tinggal nanti digantung dari atas sini. Gitu. Bagus ya? Bagus banget. Yeay, ini hasilnya. Nah, bagus kan? Bagus. Kenapa keluarga sih, Mbak, fotonya? Nah, adik-adik inget nggak tema sekolah minggu kita hari ini apa? Berkat Tuhan tak terperi. Nah, jadi Mbak Anis, keluarga ini merupakan salah satu berkat dari Tuhan. Nah, melalui keluarga kita bisa merasakan kasihnya Tuhan. Kayak sekolah gitu kan, Mbak. ya Terus betul. kita juga bisa makan setiap hari. Ya, itu berkat Tuhan melalui kedua orang tua kita. Iya. Nah, gitu deh. Adik-adik
Jangan lupa ya, aktivitas hari ini nanti difoto terus dikirim ke guru kelas masing-masing. Nomornya ada di sini. Jangan lupa ya untuk dikirim ke guru kelas masing-masing. Aktivitas dari Mbak Anis Dan Mbak Tanti, cukup sekian dulu ya. Sampai jumpa di sekolah minggu-minggu depan. Dadah. Puji nama Tuhan buat firman-Nya pada pagi hari ini ya Mbak. Jadi adik-adik tadi sudah diberitahukan Mas Joko bahwa kita harus tetap bersyukur, tidak boleh sombong, dan juga terus menjaga kerukunan. Dan harus disertai dengan doa selalu, itu yang paling penting. Harus ya Mbak ya, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas, mau makan, mau tidur, bangun tidur, kita harus tetap berdoa ya Mbak ya. Mengawali juga mengakhiri kita harus berdoa. Nah, tadi juga ada aktivitas kita membuat figura foto Mbak. Yang isinya itu bisa fotonya keluarga, bisa foto sahabat juga, sama teman-temannya, dan bersyukur banget kita bisa sama-sama membuat prakarya dari bahan-bahan yang sudah diberitahukan tadi dari stik es krim juga Mbak. Ya, berarti stik es krim sangat berguna nih. Sangat berguna. Jadi kalau lagi habis makan es krim itu jangan stiknya jangan dibuang. Dibuat bisa kerajinan bisa. Iya, dibikin kerajinan sesuai dengan imajinasinya adik-adik. Oke, sekarang kita mau doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami. Adik-adik bisa duduk, lipat tangan, tutup mata. Doa Bapa Kami diantarkan oleh Mbak Cila. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selanjutnya kita mau ajak adik-adik buat bangkit berdiri. Kita mau pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli diantarkan oleh Mbak Novi. Ya, saat ini kita akan pengakuan iman rasuli ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri dulu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, kita udah di akhir acara nih Mbak Tesya. Tapi nggak apa-apa adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan dengan guru-guru lainnya. Tetap harus stay safe. Semangat terus di setiap minggu. Jaga karena kebersihan. Pasti ada kejutan-kejutan yang lainnya yang tidak terduga di setiap hari minggunya. Tetap pantengin terus di YouTube channel GKJ Marguyutan. Iya, Sekolah Minggu GKJ Marguyutan. Kalau adik-adik yang beraktivitas di luar, tetap selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sekarang kita sampai di sini dulu untuk hari ini. Selamat hari Minggu buat adik-adik, buat ayah, buat ibu, kakak, adik-adik semua yang menonton. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus memberkati. Yeay, dadah, sampai ketemu lagi.